Amerika Serikat tidak hanya ingin menghancurkan Iran. Di balik konflik yang kian panas, terungkap rencana besar yang jauh melampaui Timur Tengah. Dukungan militer ke Israel, pergerakan kapal perang, hingga narasi ideologis, semua dipersiapkan untuk satu target utama, yaitu Cina. Ikuti bagaimana Iran dijadikan umpan dalam permainan global yang bisa mengubah masa depan dunia. Amerika Serikat, yang selama dekade terakhir berusaha menghindari keterlibatan militer langsung di Timur Tengah, mulai menunjukkan perubahan dramatis dalam strategi keamanannya. Pernyataan eksplisit dari mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn pada 2025 menjadi indikator kuat bahwa Washington tidak lagi puas hanya sebagai aktor latar belakang. Melalui dukungan senjata, intelijen, dan legitimasi politik terhadap Israel, Amerika Serikat memilih jalur tidak langsung namun efektif untuk mencapai tujuan geopolitiknya. Bukan sekadar melindungi sekutu atau menjaga stabilitas regional, tetapi membentuk ulang arsitektur kekuasaan global. Di tengah konflik antara Israel dan Iran yang semakin eskalatif, narasi yang muncul bukan lagi tentang ancaman nuklir atau ekstremisme, tetapi jaringan pengaruh yang lebih luas, yang ujungnya merujuk pada Cina. Flynn, yang memiliki rekam jejak dalam dunia intelijen dan kebijakan keamanan nasional, secara gamblang menyebut bahwa kemenangan Israel atas Iran adalah langkah awal bagi Amerika Serikat untuk berpindah fokus penuh ke Cina. Ini bukan retorika biasa, melainkan bagian dari doktrin strategis yang telah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Dengan menghilangkan atau melemahkan rezim Iran, Washington berharap bisa mengganggu rantai pasok energi yang vital bagi Beijing, sekaligus menggoyahkan jaringan aliansi yang dibangun oleh blok anti-Barat, terdiri dari Cina, Rusia, dan Iran sendiri. Apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah bukanlah konflik lokal, melainkan babak awal dari pertarungan besar dua kutub kekuatan dunia. Pada 2021, Cina dan Iran menandatangani kesepakatan kerja sama bernilai ratusan miliar dolar, mencakup investasi dalam bidang energi, infrastruktur, teknologi, dan logistik. Kesepakatan tersebut yang diluncurkan dalam bingkai Belt and Road Initiative, BRI, bukan hanya memberikan akses energi vital bagi Cina, tetapi juga memperluas pengaruhnya di kawasan strategis Timur Tengah. Bagi Beijing, Iran menjadi salah satu tulang punggung cadangan energi alternatif jika jalur maritim Laut Cina Selatan terancam pemblokiran oleh armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebaliknya, bagi Washington, kemitraan ini merupakan ancaman serius terhadap hegemoni ekonomi dan militer mereka di abad ke-21. Data menunjukkan bahwa pada 2024, Cina masih menjadi pembeli utama minyak mentah Iran dengan pangsa pasar mencapai hampir 90%, meskipun harus menghadapi risiko sanksi sekunder dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Upaya Cina untuk terus mendukung Iran tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga politik, sebagai cara untuk melawan dominasi Barat di tatanan internasional. Dalam konteks inilah, Washington melihat bahwa keberadaan rezim Iran yang pro-Cina adalah penghalang nyata dalam upaya mereka untuk mempersempit ruang gerak Beijing di berbagai kawasan. Ketika Jenderal Flynn menyebut perlunya Iran baru yang pro-Barat, ia tidak hanya bicara tentang pergantian rezim, tetapi tentang rekonfigurasi total struktur kekuatan di Timur Tengah dan Asia. Langkah awal adalah melemahkan hubungan antara Iran dan Cina. Langkah berikutnya adalah membangun poros baru yang melibatkan India, Israel, dan negara-negara Teluk yang loyal pada Washington. Ini adalah skema pengepungan yang cermat, menciptakan aliansi multikawasan yang akan bertindak sebagai garis depan dalam konfrontasi dengan Cina. Pengerahan kapal induk USS Nimitz ke kawasan Timur Tengah dan penempatan USS Gerald R. Ford, serta kapal perusak lainnya di wilayah Sixth Fleet pada 2025 menunjukkan pergeseran signifikan dalam postur militer Amerika Serikat. Proyeksi kekuatan ini bukan hanya simbolik, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan Cina melalui berbagai front sekaligus. Di sisi lain, bantuan militer senilai 17,9 miliar dolar yang diberikan kepada Israel sepanjang 2023 sampai 2024, ditambah paket tahunan sebesar 3,8 miliar dolar hingga 2028, menunjukkan betapa seriusnya Washington dalam menggunakan Israel sebagai proksi untuk mencapai tujuan geopolitik jangka panjang. Di balik analisis geopolitik dan ekonomi, ada dimensi ideologis yang tak boleh diabaikan. Bagi sebagian elit keamanan Amerika seperti Flynn dan Pete Hegseth, konflik ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang nilai-nilai peradaban. Dalam pandangan mereka, Iran bukan hanya musuh negara, tetapi musuh peradaban,
rezim yang dianggap sebagai ancaman terhadap norma-norma Barat. Dalam narasi ini, Israel bahkan disebut sebagai benteng terakhir peradaban Barat yang sedang bertempur melawan apa yang mereka sebut kegelapan. Hegseth, dalam bukunya American Crusade 2020, menggarisbawahi visi ini dengan menyebut bahwa Amerika Serikat tengah terlibat dalam perang suci melawan Cina, Islam radikal, dan kelompok kiri global. Pandangan ini bukan hanya teori, tetapi menjadi dasar legitimasi untuk intervensi militer dan kampanye propaganda yang lebih luas. Bahkan, Kanselor Jerman Olaf Scholz pernah menyebut bahwa Israel melakukan pekerjaan kotor untuk Barat, sebuah pengakuan terselubung atas peran Israel sebagai instrumen kebijakan asing Washington. Ketika ideologi menjadi landasan operasi militer, maka batas antara real politik dan fanatisme mulai kabur, dan konflik pun berpotensi meluas tanpa akhir yang pasti. Sejarah panjang intervensi Amerika di Iran tidak bisa dipisahkan dari narasi saat ini. Kudeta 1953 yang melengsarkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dan penguatan dinasti Shah pro-Barat adalah preseden penting yang kini digunakan untuk membenarkan kembali upaya penggulingan rezim di Teheran. Bagi Washington, revolusi 1979 yang mengubah Iran menjadi Republik Islam adalah pelajaran berharga, bahwa ketidakhadiran kontrol Barat di Teheran dapat menghasilkan ancaman yang bertahan selama puluhan tahun. Pada 2025, narasi ini hidup kembali, kali ini bukan hanya sebagai justifikasi historis, tetapi sebagai mandat moral. Melemahkan atau mengganti rezim Iran bukan hanya soal kepentingan strategis, tetapi juga kewajiban moral demi keamanan global versi Washington. Dengan menggunakan argumen ini, Amerika Serikat mencoba menghindari kritik internasional dan membangun koalisi yang tampak sah secara etis, meski pada dasarnya tetap berorientasi pada hegemoni ekonomi dan militer. Jika Timur Tengah adalah medan pertama, maka kawasan Indo-Pasifik adalah arena utama konflik yang sesungguhnya. Menurut Flynn, abad ke-21 akan bergantung pada siapa yang mengendalikan wilayah geografis yang membentang dari Teluk Persia hingga Laut Cina Selatan. Disinilah India, yang dipimpin oleh pemerintahan pro-Barat, mulai mendapat peran sentral. Washington melihat potensi besar dalam membangun aliansi antara India, Israel, dan Iran pasca pergantian rezim, sebagai poros baru untuk mengepung Cina. Langkah ini bukan sekadar spekulasi. Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan kerja sama militer dengan India sejak 2020, termasuk transfer teknologi pertahanan sensitif dan integrasi sistem persenjataan. Pada 2025, India menjadi salah satu mitra strategis utama dalam Quad, bersama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, dengan misi eksplisit untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan. Dengan demikian, apa yang terjadi di Timur Tengah adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Transformasi konflik menjadi alat untuk membangun aliansi baru yang bertujuan mengunci Cina dalam lingkaran kekuasaan Barat. Kita telah melihat bagaimana konflik di Timur Tengah bukan sekadar soal Iran atau Israel, tetapi bagian dari strategi besar Amerika Serikat untuk menjaga dominasi global, dengan Cina sebagai target utamanya. Dari aliansi hingga intervensi, semua langkah tampak terencana dengan rapi. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah negara-negara di kawasan, termasuk yang selama ini dekat dengan Barat, benar-benar siap menjadi bagian dari permainan ini? Atau pada akhirnya justru akan menjadi korban berikutnya?